Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan bahas tema white box testing. White box testing dikenal juga dengan nama glass box, structural, clear box, dan open box testing. Pengujian white box didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan dan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus uji. Di mana ketika kita menggunakan white box testing harus mengetahui secara detail tentang perangkat lunak yang akan diuji. Dan secara sekilas kita tahu bahwa white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Ketika kita melakukan pengujian, ingin mendapatkan sesuatu yang lengkap pada suatu perangkat lunak, maka kita harus menggunakan dua teknik pengujian, yaitu pengujian white box dan pengujian black box. Persyaratan dalam pengujian white box testing yang pertama adalah mendefinisikan semua alur logika yang ada di dalam sistem yang dibangun. Yang kedua, membangun kasus untuk digunakan dalam pengujian. Ketiga, mengevaluasi semua hasil pengujian. Dan keempat adalah melakukan pengujian secara menyeluruh, di mana software engineer dapat mendesain suatu test case yang dapat digunakan untuk satu, menguji setiap jalur independen. Yang kedua adalah menguji keputusan logiknya baik pada kondisi true maupun kondisi false, menguji loops dan batasnya, menguji data struktur internalnya. White box testing menggunakan 3 macam tahapan testing. Yang pertama adalah pada saat unit testing, yang kedua adalah pada saat integration testing, dan yang ketiga pada saat regression testing. Di mana di sini teknik pengujian menggunakan white box ada 4. Yang pertama adalah menggambarkan kode program ke dalam graph, yaitu kita bentuk node dan edge-nya. Kemudian yang kedua adalah basic path. Yang ketiga adalah data flow testing, dan yang keempat adalah cyclomatic complexity. Baik pada teknik atau metode yang pertama, menggambarkan kode program ke dalam graph, yaitu node dan edge. Jika berhubungan dengan node yang lain, jadi sebuah node berhubungan dengan node yang lain, maka dia akan bernilai 1. Bila tidak berhubungan, maka nilainya adalah 0. Dalam pengujian ini akan diperoleh hasil. Yang pertama adalah kemungkinan source code yang dieksekusi, kemudian waktu yang dibutuhkan, memori yang digunakan, dan sumber daya yang digunakan. Pada teknik pengujian white box yang kedua, yaitu basic path, di sini adalah metode identifikasi yang berdasarkan pada jalur, struktur atau koneksi yang ada dari suatu sistem, di mana dia menggambarkan sequence, kondisi if else, dan looping. Pada basic path juga dikenal dengan branch testing karena cabang-cabang dari kode atau fungsi logika diidentifikasi dan dites, atau juga disebut dengan control flow testing. Metode ini memungkinkan perancang test case mendapatkan ukuran kekomplekan logika dari perancangan prosedural, di mana test case yang didapat digunakan untuk mengerjakan
basis setnya yang menjamin pengerjaan setiap perintah minimal 1 kali selama uji coba. Bentuk basis pad ada 2. Yang pertama adalah zero pad, yaitu jalur penghubung yang tidak penting atau jalur pintas yang ada pada suatu sistem. Yang kedua adalah one pad, yaitu jalur penghubung yang penting atau berupa proses pada suatu sistem. Baik, metode yang ketiga atau teknik yang ketiga pada pengujian white box adalah data flow testing, di mana pada data flow testing ini digunakan untuk mendeteksi penyalahgunaan data dalam sebuah program. Dan teknik yang keempat adalah cyclomatic complexity, yaitu suatu pengukuran yang menyediakan ukuran kuantitatif dan kompleksitas logika suatu program. Pada konteks metode basis pad testing, di sini nilai yang dihitung bagi cyclomatic complexity menentukan jumlah jalur-jalur yang independen dalam kumpulan basis suatu program dan memberikan jumlah tes minimal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah dieksekusi sekurang-kurangnya 1 kali. Di sini yang dimaksud dengan jalur independen adalah semua atau setiap jalur pada program yang memperlihatkan satu kelompok baru dari pernyataan proses atau kondisi baru. Kelebihan dari white box testing yang pertama adalah kesalahan logika, di mana pada white box testing dapat digunakan untuk mengecek atau untuk menguji pada sintaks if dan perulangan, di mana white box testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Yang kedua kelebihannya adalah dapat mendeteksi ketidaksesuaian asumsi. Di sini dapat menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dilakukan analisa dan dilakukan perbaikan. Dan kelebihan yang ketiga adalah kesalahan ketik. Di sini bisa mendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. Sedangkan kelemahan dari white box testing adalah pada perangkat lunak yang tergolong besar, kompleks, maka white box testing dianggap sebagai strategi yang tergolong boros karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukan pengujian. Metode pengujian white box testing ini sering dilakukan untuk memberikan dan membuat suatu jaminan bahwa seluruh jalur-jalur yang independen hanya menggunakan modul minimal 1 kali. Keputusan yang sifatnya logis dapat digunakan di semua kondisi true atau kondisi false. Mengeksekusi seluruh perulangan yang ada pada batas nilai dan operasional di setiap situasi dan kondisi. Mendefinisikan tentang seluruh alur-alur logika yang ada. Membangun dan membuat suatu kasus yang akan digunakan untuk tahap pengujian. Hasil pengujian yang telah didapatkan akan dilakukan evaluasi kembali. Pengujian yang dilakukan haruslah sesuai secara menyeluruh. Terima kasih, sekian materi white box testing yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi pada video contoh penggunaan white box testing.